suap Nikita Mirzani nggak apa-apa. Yang suap Nikita Mirzani, saksi Nikita suap saksi pemukulan yang katanya dari Nikita Mirzani. Nggak usah pakai nangis ya. Nggak usah. Ala misi Iya, aja ya. Pemirsa, si leher cacat akan berbicara. Nih, Buruan. jadi pada tanggal berapa kita ke Bandung? Dian, ingat nggak tanggal berapa? Pas ya pokoknya aku transfer dia, ada masih bukti transfer. Ingat itu. Pas ke Bandung itu, jadi ada tuh keluar duit sekitar 30 juta dari rekening si kakek cabul. Pemirsa, buat apa? Buat nyuap saksi. Suap saksi. Siapa yang menyuapnya? Kakek cabul. Bukan si kakek cabul. Salah satunya si perempuan, tidak boleh disebut namanya. Dan satunya si kucing kampung. Nah, pada saat kami masuk ke mobil bertiga, aku, kakek cabul, dan kucing cabul. Si kakek cabul marah sama kucing cabul. Kenapa lu ikut-ikutan tadi ikut ngasihkan ke itu? Kontrol, kata dia kita. kontrol, Kan gitu kan? iya, Gitu, sabar. Crown. Kontrol. Nah, terus si kucing kampung itu, pemirsa, dia hanya diam begini. Aku bilang dong, kucing kampung deh, kamu kenapa ikut-ikutan? Nanti kenapa-napa kamu terbawa-bawa loh. Nah, habis itu kita di Bandung. Nah, untuk menutupi uang yang 30 juta ini supaya tidak ketahuan keluar untuk operasional buat menyuap saksi itu, dia bilang dong ke Cece. Cece boleh nggak disebut Cece? Cece aja. Cece. Nah, Cece, boleh pakai duit kamu dulu nggak 30 juta? Kan aku baru kasihkan itu supaya tidak ketahuan nanti itu keluar. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya orang pun, misalnya kalau ada isi seperti itu, aku akan bilang, loh, aku ngambil duit itu kan untuk pembiayaan operasional di Bandung, buat makeup, buat ini, buat itu, seperti itu. Terus duit di ATM Cece itu tidak bisa diambil secara 30 juta langsung. Kamu tahu kan, Nek, nominal debit itu berapa sih yang bisa ditarik? Nah, kalau nggak berapa kartu? Paling juga 10 juta ya kan? Cash. Nah, dipakailah uang si miskin yang tinggal di rusun ini. Tapi aku bilang sama Sheshe, jangan bilang pakai duit aku, Sheshe. Ada juga si kucing 2 di situ yang ngantar kami ke Indomaret Bandung. And Bandung, you know? Nah, seperti itu. Nah, itu tidak pakai duit aku sayang. Itu namanya pinjam, baru berapa hari baru ditransfer balik. Mengerti? Nah, kamu tahu pasal-pasal berapa menyuap saksi dan hukumannya berapa? Dan udah, yang pasti itu yang pemukulan Nikita Mirzani itu dia menyuap saksi untuk memojokkan supaya seolah-olah Nikita Mirzani lah yang nyuruh sebagai dalangnya karena dia pengen banget memenjarakan Nikita Mirzani. Nah, pas itu ditolak tuh pelaporannya BAP kedua. Kenapa? Nggak sinkron sama BAP yang pertama. Kenapa? Kalau di dalam aku bodoh sih soal itu, tapi aku mengerti juga. Kalau kita di BAP itu, kita harus dari awal itu dicantumkan semua siapa yang terlibat. Tidak ada lagi yang kedua, yang ketiga, keempat. Nah, seperti itu. Makanya pas di persidangan dia sebutkan, Tuan Hakim, salahnya seperti ini. Langsung Tuan Hakimnya menjawab, itu boleh di BAP yang kedua aja. Seperti itu, pemirsa. Nah, jadi tapi kalau pemukulan itu emang real ditonjok. Kenapa? Mungkin mulutnya terlalu kasar sama semua orang sehingga orang-orang pada benci sama lo, kakek cabul. Lu pikir lu Tuhan terlalu kuat? Lu juga masih makan nasi, ngerti nggak? Lu paham nggak lo? Sekarang gua kulitin lu sampai ke tulang-tulang lo, Lu gila, gue gila. Lu telanjang, gue telanjang. Lu paling cuma satu lubang, gue ada aksesorisnya lebih cantik. Pasti orang bilang, wow, gitu. Terus dah. Oke, sabar. Piala Citra sama gue, Nek, mantan Miss. Jangan Piala Citra, Oscar dong. Piala Citra lebih bergengsi sedikit. Enggak lah, Oscar kan Hollywood. Enggak sampai gue ke sana. Di Piala Citra aja dulu di Indonesia. Bahasa lu, Mak, kursi lu bekas kau siram-siram. Gitu, nangis mereka 1 galon kan kemarin dramanya. Aduh. Nah, ya udah, giliran Bang Botak untuk berbicara. Ini Bang Botak bukan Bang Poltak ya. Jadi, nah, untuk urusan kartu kredit, itu kenapa dia bilang sampai dia ngomong katanya, gue mah nggak biasa katanya belanja itu pakai kartu kredit ngutang-ngutang. Karena apa? Dia nggak punya kartu kredit dan dia nggak di-approve sama bank untuk ini kartu kredit. Nah, diam dulu. Jadi
Udah gitu, nah kita bahas lagi masalah hutang piutang. Kita bahas pertama kali ya, aku saksi hidup yang ngintil kemana-mana dia ngecek rumah. Jadi dia tuh sampai nggak tidur tuh, dia buka handphone tuh, buka apa namanya kalau nyari-nyari rumah itu? OLX. Ya kayak itu OLX, Raiwet lah kayak gitu ya. Dia nyari-nyari rumah tuh, nyari rumah daerah Jakarta Selatan. Setiap ada rumah, Neng, ini bagus ya katanya rumah ini ada kolam renang loh. Harganya segini loh, 1,7 M, ada harga 2 M gini. Udah tuh. Udah, pergi dong kita dong. Cukup melihat, bener-bener kayak seolah-olah dia udah punya duit dan dia yakin dia bisa bakal di approve sama bank gitu, di ACC sama bank, dia ngutang berapapun gitu kan. Seolah-olah duitnya banyak nih, padahal duitnya di tabungan pada saat itu tuh cuma ada 400 juta lebih, ya nggak nyampe 500 juta. Udah tuh, kucuk pergi lihat ini, enggak cocok. Pergi lihat ini, enggak cocok. Tiba-tiba ada satu rumah dia cocok banget, langsung, ini nih, suka nih. Nah, kalau terus gue tak komporin, iya Mi, keren nih. Ini kalau misalkan Mami buat di sini apa namanya? Nggak apa-apa, Mami kan banyak, Mami Yuli, Mami Talia kan, kan banyak. Jadi kakek kebagusan Mami Kata aku udah konsultasi. Pokoknya jangan sebut nama aslinya. Nggak bahas kayak begitu ya. Jadi kebagusan dia apa? Di sana nggak bisa ngontrol. Jadi apa namanya kebagusan kalau dipanggil Mami ya, dia kan laki-laki jadi waria. Jadi ya udah tuh. Akhirnya dia cocok di rumah itu tuh. Terus bilang, iya nih, kayak bagus nih, gue bilang kayak itu, bisa dibikin kolam renang di sini. Iya nih, iya ya katanya. Jadi uang yang 500 juta ini, padahal duitnya nggak sampai 500 juta tuh. Yang 500 juta ini katanya, ini buat renovasi aja ya. Nanti buat bikin kolam renang, biar furniture, biar nanti Nikita Mirzani tuh pasti kejang-kejang lihat Mami punya rumah, dia bilang kayak gitu kan. Mami lagi, sorry ya, kakek. Jadi pasti dia kejang-kejang ya, lihat kakek punya rumah ya, dia bilang kayak gitu kan. Lah secara kan katanya nanti sama kakek mau pakai ini apa namanya desain interiornya Syahrini ya, saya bikin desain interiornya Syahrini, dia bilang kayak gitu kan. Jadi 500 juta ini untuk renovasi dan beli furniture. Jadi akhirnya ya udah tuh, dia bilang sama orang banknya, aku pasti jadi di DP lah itu kalau nggak salah 150 juta apa 300 juta. Udah tuh ngajuin ke bank. 4 bank kalau nggak salah, 4 bank ditolak semuanya. Ditolak semuanya. BI checkingnya hancur say ya. BI checkingnya hancur say, ditolak. Karena gue kasihan ya, gue pada saat itu sebagai anak yang baik ya, anak yang baik yang nurut sama dia, karena gue kayak gue tuh kayak dijejelin ya namanya juga gue di menyan gitu kan, tapi gue udah sadar gitu, dijejelin sama dia tuh, jadi diatur ini mau. Terus langsung, oke, kalau kakek mau, pakai aja duit gue. Duit lu ada berapa? Ada sih itu di dua rekening ada sekitar 680 jutaan. Karena gue nggak butuh duit. Gue bilang kayak itu, kalau mau pakai aja. Gue bilang kayak itu, pakai aja. Oh ya udah nanti ya Neng, katanya kalau misalkan emang bener-bener kurang ini duitnya, nanti pakai duit lu. Udah tuh kan. Tiba-tiba itu nggak di-approve sama sekali sama bank, kan? Nggak di-approve sama. Tiba-tiba kan gue pulang kampung, gue ngajuin ke bank untuk pinjam duit 1 M karena gue mau beli ruko. Udah gitu tiba-tiba 3 minggu setelah gue pengajuan, gue di-approve sama bank. Nah dia kepanasan tiba-tiba ngelihat Stasia tiba-tiba beli rumah, terus gue bisa beli ruko, di-approve sama bank. Dia kelejang tuh kepanasan, nanyalah sama si Sheshe, emang bener si Gaby di-approve bank? Iya, depan aku kok, dia ditelepon sama bank bilang kayak gitu kan, di-approve dia langsung, nah